Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Ervina Mulyani. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas saya, pemasaran lanjut. Saya akan menjelaskan terkait ekuitas merek dan positioning sesuai dengan perusahaan yang saya gunakan, yaitu perusahaan JNT. Langsung aja ke detailnya, JNT Express adalah salah satu perusahaan ternama yang bergerak di bidang jasa, tepatnya pengiriman barang. Perusahaan ini telah membangun banyak cabang di Indonesia, di Lombok juga banyak ya guys. Kemudian perusahaan JNT ini seharusnya kalian sering lihat sih kalau kalian pernah belanja di Shopee sebelumnya atau belanja di Tokopedia ataupun mungkin tempat-tempat lain. Kalian mungkin udah nggak asing lagi sama JNT ini. Jadi di packing kalian itu biasanya ada ditempelin kayak stiker label JNT gitu. Tapi tergantung juga sih jasa pengiriman yang dia pakai apa. Jadi ekspedisi itu juga ada banyak, bukan cuma JNT doang. Ada Si Cepat, ada JNE, ada banyak banget lah yang lain. Tapi yang saya pilih pada saat ini adalah JNT. Kemudian untuk lokasinya ini ada di Jalan Amir Hamzah nomor 7 Karangsukun. Jadi untuk lokasi ini adalah lokasi tempat saya melakukan wawancara ya guys. Tapi yang kita lihat adalah POV perusahaan JNT ini secara umumnya itu kayak gimana sih? Nah, jadi di sini juga ada 4 indikator dari ekuitas merek. Yang pertama itu ada kesadaran merek. Gimana sih cara konsumen itu dibangun brand awareness-nya? Gimana cara membangun kesadaran dari konsumen itu kalau brand ini ternyata emang benar-benar ada gitu. Kalau berdasarkan hasil analisa saya yang nyari ke internet dan juga wawancara, itu saya menemui bahwa JNT ini dia memanfaatkan peluang MotoGP sebagai sarana untuk brand awareness ini. Jadi dia ngebuka tuh kayak stand JNT di situ. Kalian tahu sendiri lah ya segimana ramenya MotoGP itu. Berapa ribu orang yang ada di situ, berapa banyak warga negara asing yang datang, atau CC, koko, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, semuanya itu mau nonton MotoGP guys. Jadi entah itu orang Indonesia, entah itu warga negara asing, mereka tuh bener-bener kayak excited banget sama MotoGP ini. Saya juga pernah ngeliat suatu video di mana kayak penuh banget waktu event MotoGP ini. Jadi di sana tuh bener-bener rame banget guys. Dan di saat rame kayak gitu, orang tuh pasti cepet banget notice kalau JNT itu ada di sana. Mungkin mereka itu nggak langsung pakai JNT, tapi mereka sadar kalau di dunia inilah ada yang namanya JNT, ada jasa pengiriman. Apalagi JNT ini sebenarnya udah internasional ya. Jadi kalau mau kirim barang keluar atau masukin barang dari luar negeri ke sini atau impor lah ya bahasanya, itu udah bisa guys. Jadi nggak bermasalah kalau misalnya dia itu dilihat juga sama warga asing, tetap bisa berguna. Ada masanya mereka bakalan pakai kalau lagi butuh. Yang penting mereka udah sadar dulu sama brandnya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah persepsi merek. Persepsi merek ini bisa dilihat dari sudut pandang konsumen atau POV terhadap merek yang digunakan. Yang dipakai ini kebetulan JNT kan ya. Kemudian dia tuh bisa dilihat dari kecepatan pengiriman, kualitas layanan, dan juga reputasi ya guys. Tapi testimoni ini nggak masuk. Sorry, yang ini saya typo. Dia tuh testimoninya ada di nomor 4 aja. Nah, dari yang kecepatan pengiriman ini dilihat nih. JNT ini ngirim barangnya itu cepet ya ternyata gitu misalnya. Kayak, ternyata 2 hari aja udah sampai, cepet banget. Kemudian dari kualitas layanan, mungkin kayak karyawannya itu kayak gimana ya, ramah gitu loh ngerespon kalian. Jadi dalam artian mereka itu tahu sopan santun, tahu etika, dan berusaha banget buat ngebantu kalian di saat kalian sedang merasa ada dipertanyakan gitu. Kemudian yang terakhir ini ada reputasi. Kan tadi kita berbicara tentang sudut pandang ya. Reputasi ini tentu saja nggak jauh dong dari sudut pandang. Kayak gimana sih sudut pandangmu, reputasi perusahaan ini di matamu itu kayak gimana? Simpelnya itu kayak gitu guys. Sebenarnya dari segi 3 indikator yang saya cantumin ini, mereka itu bisa bersifat
positif ataupun negatif, tapi berdasarkan hasil analisa saya menemukan bahwa benar-benar banyak banget, bahkan sekitar 90% atau di atasnya konsumen itu puas sama pelayanan yang diberikan sama JNT. Jadi dia emang benar-benar bagus banget dalam proses seleksi menyeleksi karyawan yang digunakan dalam perusahaannya ya guys. Nah, untuk yang ketiga ini ada keterlibatan konsumen. Ini ada meliputi pembelian dan metode words of mouth. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena di saat konsumen itu melakukan pembelian, dia pastinya ada melakukan transaksi. Dan ketika dia melakukan transaksi untuk membayar itu, dia tuh udah terlibat gitu loh ke dalam perusahaan. Itulah kenapa pembelian ini termasuk ke dalam keterlibatan konsumen. Kemudian juga dari metode words of mouth. Metode words of mouth ini adalah metode penyaluran informasi. Informasi yang disalurkan bisa positif, bisa juga negatif. Tapi balik lagi, berdasarkan hasil penelitian saya, itu hasilnya positif guys. Jadi informasi yang disebarin itu rata-rata positif. Pasti ada aja yang negatif. Namanya aja perusahaan besar, nggak mungkin benar-benar nggak ada yang nge-report, nggak mungkin benar-benar semuanya puas. Pasti ada masanya terjadi human error juga. Cuman berdasarkan hasil analisa saya, dia ini benar-benar minim banget dalam human error itu. Jadi metode words of mouth, informasi yang disalurin itu positif aja isinya. Kemudian yang terakhir ada dari kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini bisa dilihat dari segi rating ataupun testimoni. Rating ini sebenarnya dia lebih ke arah angka-angkaan ya guys. Jadi kalau kalian mau ngasih review tuh di Shopee bintang 5, bintang 1, bintang 3, atau kalian ditanya sama teman kalian, rating 1 sampai 10 kamu kasih dia berapa gitu. Jadi rating ini dia bersangkutan sama angka gitu guys. Walaupun bintang kalau kalian sadari itu juga sebenarnya bersangkutan sama angka. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 sebagai tolak ukur dan bersangkutan dengan angka. Itu rating. Sedangkan kalau testimoni ini dia malah lebih banyak kayak review jujur setelah pemakaian kayak gimana, apakah dia merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan atau apa, itu masuknya ke dalam testimoni yang merupakan bagian dari kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini bisa menimbulkan yang disebut sebagai feedback guys, atau yang kalian kenal sebagai umpan balik. Misalnya di saat mereka itu sudah merasa senang nih sama produknya, kayak layanannya lah. Produk itu kan bisa jadi dua ya guys, bisa barang, bisa juga jasa. Karena ini perusahaan jasa, kita anggap aja produk di sini tuh sebagai jasa. Ya anggap aja dia itu sudah menggunakan produk atau jasa dari perusahaan JNT ini. Kemudian dia merasa puas. Akhirnya umpan balik yang didapat sama perusahaan itu adalah dia jadi kayak repeat order. Besok-besok kalau mau ngirim barang pakainya JNT lagi. Jadi loyal. Jadi benar-benar setia lah gitu sama JNT. Jadi penting banget ini semuanya karena lumayan saling berkaitan ya. Sebenarnya yang paling penting itu dari segi layanan sih sama service, misalnya kayak kecepatan pengiriman gitu. Soalnya kalau mereka udah puas ya pasti bakalan loyal gitu loh. Oke, kemudian di sini juga ada terkait diferensiasi. Ada juga nanti product life cycle. Ini kalau kalian lihat. Jadi yang dua ini termasuk ke dalam positioning yang ada di materi kemarin dan dijelaskan untuk digunakan di tugas saat ini. Maaf ya Bu kalau agak belibet. Lagi capek. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait diferensiasi. Diferensiasi ini mirip banget kayak competitive advantage. Jadi apa sih yang benar-benar ngebuat perusahaan ini tuh unggul gitu? Apa sih yang ngebuat dia ini bisa bersaing dengan perusahaan lain? Apa yang menjadi pembedanya dibandingkan sama perusahaan lain? Saya nangkepnya ini benar-benar mirip banget. Jadi kayak ada value yang dia punya tapi perusahaan lain itu nggak punya gitu. Dari yang pertama, ini tuh
Perusahaan JNT dia beroperasi selama 365 hari guys, yang dimana kita tahu 365 hari itu adalah 1 tahun. Bayangin tuh ada berapa banyak hari libur, hari buruh, hari guru, hari Waisak, hari Idul Fitri, libur awal puasa, ada banyak banget libur-libur tanggal merah, tapi JNT itu tetap buka guys. Wah gila gak tuh, niat banget emang kerjanya. Dia tetap buka guys, hanya saja mungkin pada hari-hari tertentu itu bukanya cuman setengah hari gitu. Tapi ini kan sudah benar-benar jadi pembeda ya dibandingkan perusahaan ekspedisi lainnya itu yang libur gitu. Dia niat banget bisa kerja sampai 365 hari. Kemudian yang kedua, perusahaan JNT ini dia membatasi jumlah tertentu pada hari tertentu agar tidak terjadi overload. Maaf ya kalau bahasanya agak oleng. Hilangin aja kata tertentu setelah jumlah. Jadi kayak dia itu membatasi jumlah barangnya lah. Ya tertentu itu harusnya barang. Sorry saya typo lagi. Jadi maksudnya membatasi jumlah barang pada hari tertentu agar tidak terjadi overload. Perusahaan JNT ini benar-benar kayak teliti banget gitu. Jadi dia minim banget kesalahan yang pernah diperbuat. Dia membatasi jumlah orderannya ini biar kayak nggak numpuk gitu loh barang-barangnya. Akhirnya apa? Kayak jadi mocu ke konsumen. Bilangnya 3-5 hari sampai kok nyampenya seminggu. Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalau emang udah dirasa orderannya itu udah cukup banyak, pihak JNT ini bakal melakukan yang namanya pembatasan, yang dimana tidak menerima orderan lagi kalau emang udah terjadi atau mendekati terjadinya overload ini. Kemudian yang ketiga, perusahaan JNT ini juga dia memberikan penawaran menarik setiap bulan jika pembelian dilakukan melalui aplikasi. Mungkin ada banyak juga perusahaan lain yang memberikan penawaran menarik gitu. Tapi uniknya JNT ini dia tuh dalam jumlah besar guys. Jadi kemarin waktu saya ke sana, itu saya nemu yang dimana dilampirin kalau ada diskon 40% guys. 40% untuk pengiriman hari Senin sampai hari Jumat kalau ordernya itu lewat aplikasi. Gila gak tuh anjir 40%? Kalian anggap aja ongkos kirimnya 35.000 ya. 35.000 40% di korting tuh udah berapa jadinya? 21.000 guys. Gila gak dari 35.000 jadi 21.000? Bener-bener murah banget dikasihnya. Tapi kalian tahu gak sih kenapa kayak penawaran spesial itu dikasih kalau misalnya dia tuh ordernya lewat aplikasi? Kalian curiga gak sih? Kalau saya sih lumayan ya. Enggak lah, saya tahu alasannya. Jadi mereka itu ngelakuin promo besar-besaran kayak gitu karena kalau konsumen ini melakukan orderannya lewat aplikasi langsung, itu data-datanya langsung tercatat, yang dimana data konsumen itu sebenarnya bisa jadi aset buat perusahaan. Dengan adanya data konsumen, dia tuh bisa melakukan yang namanya pemasaran, dan pemasaran kita bisa mendapatkan konsumen lagi. Kita bisa ngebuat konsumen itu tetap ingat sama brand kita. Kalau misalnya kita rajin ngelakuin promosi atau ngasih diskon gitu, ujung-ujungnya pasti dia bakalan inget. Jadi konsumen tuh sebenarnya aset juga bagi penjual gitu. Nah, untuk yang terakhir di sini kita ada product life cycle. Ada kesimpulan juga sih, sorry. Yang product life cycle ini kalian bisa lihat sendiri grafiknya, ada introduction, growth, maturity, dan juga decline. Nah, untuk yang tahap introduction ini adalah pada saat awal produk ini di-launching. Dilakukan strategi following career competitor. Jadi ini juga berdasarkan yang saya dapat ilmunya dari ada salah satu JNT Cargo kalau nggak salah waktu itu. Dia sempat ke kampus untuk mempromosikan, dan kemudian saya konfirmasi lagi di tempat saya wawancara, dan emang katanya itu benar berlaku juga di JNT Express yang biasa, yang bukan kargo sama.
Jadi di awalnya itu mereka itu kayak ngikutin kurir dari kompetitor gitu loh. Jadi mungkin yang sudah terjun ke dunia ini lebih lama, misalnya kurir JNT atau Si Cepat ataupun kurir-kurir lainnya. Nah, dari dia ngikutin itu bisa jadi kayak dikasih kartu nama atau penawaran yang lebih spesial ke rumah orang yang menggunakan kurir kompetitor tersebut. Jadinya dia berhasil buat mempromosikan produknya gitu loh. Tapi mau dipakai atau enggak itu masih nggak tahu, karena kalau misalnya konsumen udah loyal dia susah buat pindah lagi, kecuali diberikan penawaran-penawaran yang menarik. Ya seperti tadi, diskon besar-besaran itu banyak sih pasti peminatnya. Itu sih ya kalau yang saya tahu dari hasil penelitian. Kemudian kayak dari hasil kakak yang pernah presentasiin JNT Cargo dan juga dari hasil wawancara saya, mereka bilang awal-awal yang bener-bener awal buka dia itu ngikutin kompetitor dulu untuk cari pelanggannya. Kemudian untuk yang kedua adalah tahap growth. Tahap growth ini terjadi peningkatan permintaan. Kalau saya sih menggambarkannya itu sebagai hasil dari introduction tersebut. Jadi dari pengenalan ini kan dia kayak membagikan kartu nama gitu. Nggak selalu sih dari rumah-rumah yang pernah ditujuin sama kompetitor kurir, mungkin juga dia melakukan cara lain, misalnya kayak kolaborasi sama taksi Bluebird atau sama apalah yang lain-lain kayak di bagian kartu nama gitu dia minta. Nah, dari hasil pemasaran awalnya itu membuahkan hasil permintaan. Jadi dia peningkatannya yang awalnya masih nggak ada karena awal launching, itu dia mulai ada. Terus dia meningkat lumayan banyak. Kemudian di maturity peningkatannya ini benar-benar naik ke puncak banget nih. Kalau misalnya udah di puncak, biasanya mulai ada tanda-tanda perlambatan mau terjadi. Nah, biar dia itu tetap di puncak, perlu dilakuin berbagai strategi sebagai kolaborasi, stand MotoGP di Kuta yang seperti tadi, atau promosi melalui aplikasi, dan masih banyak lainnya. Jadi pokoknya dia tuh harus tetap pakai inovasi-inovasi terbaru biar bisa bersaing dengan kompetitor. Jadi dia bisa mempertahankan posisinya di maturity ini. Biar dia nggak turun gitu loh. Jadi walaupun ada tanda-tanda perlambatan itu nggak terjadi. Dan berdasarkan hasil analisa saya, dia memang benar-benar berhasil buat diem di tingkat maturity ini guys. Jadi nggak pernah turun sampai decline. Hebat banget sih perusahaan ini. Nah, ketika strategi yang dipakai di maturity ini gagal, mengalami kontraksi atau penurunan yang parah, itu decline. Tapi sampai sekarang JNT itu masih belum pernah. Nah, ini untuk bukti untuk melakukan penelitian atau wawancaranya. Ini yang di lampiran foto pertama saya bersama Mbak Dian. Kemudian di foto kedua adalah bukti kalau saya mau benar-benar datang ke pusat JNT-nya. Terus juga lampiran foto ketiga, ini salah satu karyawan juga yang ada di JNT-nya. Kalian bisa lihat dari seragamnya itu udah ada logo JNT-nya. Untuk kesimpulannya, JNT adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Perusahaan ini berhasil mempertahankan posisi perusahaannya di titik maturity atau pendewasaan dengan inovasi dan strategi yang beragam. Perusahaan juga berhasil memposisikan diri dengan tepat di pasar dengan competitive advantage dan layanan yang dimiliki. Hal ini memberikan umpan balik berupa kepuasan pelanggan. Kedepannya, JNT hanya perlu mempertahankan strategi lama dan menumbuhkan strategi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ya seperti yang kita tahu lah ya, kita itu harus tetap mengikuti tren terbaru, zaman terbaru. Karena konteks pemasaran juga nggak jauh dari tren-tren baru itu. Misalnya apa ya? Anggap aja kemarin itu kayak ada konteks apa gitu yang viral, pokoknya diikutin dari segi pemasaran. Soalnya kalau misalnya dia rame, pasti yang ngeliatnya juga banyak.
Mungkin segitu aja dari saya. Maaf jika bahasanya masih berbelit-belit, tetapi saya udah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Ya, segini aja dari saya.